Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Lapanjang dan Batam, selamat sore, selamat beribadah. Tetaplah semangat di tengah-tengah pandemi ini untuk kita boleh mengikuti ibadah dengan baik. Persiapkan dirimu untuk memasuki ibadah sore hari ini. Kita tahu di dalam setiap ibadah kita Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk mengubah dan memberkati hidup kita. Shalom. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah ibadah hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwasanya pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini kita boleh kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita masih beribadah secara online di rumah kita masing-masing, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dalam ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita sama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian kasih Allah. Tetapi nyanyikan
kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di malam hari ini ya Tuhan kami kembali bersyukur untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan terus menopang dan menyertai akan setiap kami dalam langkah-langkah kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini kami boleh kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Biarlah ibadah kami ini dari awal sampai dengan akhirnya boleh berjalan dengan baik. Di saat ini juga kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami mengakukan dosa kami yang kami lakukan baik sengaja maupun juga tidak sengaja. Melalui perbuatan kami, tutur kata kami maupun juga sikap kami. Mohon Tuhan ampuni kami dan Tuhan layakkan kami untuk kami boleh datang kepada Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita sama-sama membaca ayat mas kita yang terambil dalam Bilangan 27 ayat yang ke-18. 1, 2, ya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan dari pujian Hai Bangkit bagi Yesus. Sama-sama membaca bacaan bertanggapan. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara
jalan raya bagi Allah kita, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Lalu kata Maria, jiwaku muliakan Tuhan dan hatiku gembira karena Allah juru selamatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian Kota Kecil Bethlehem. Bersama-sama dengan umat percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan di malam hari ini. Untuk itu, maka mari kita sama-sama bernyanyi dari pujian Kunyanyi Haleluya.
di dalamku, tak usah ku cemas, kau menghiburku saat ku lemah kekuatku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk di dalam bulan Desember. Dan Corona juga sudah 1 tahun kita jalani. Kalau saat ini kita dalam keadaan baik dan tetap sehat, itu karena anugerah Tuhan semata. Dan hari ini di awal bulan Desember kita kembali bertemu di dalam ibadah kita, dan terutama kita sebentar akan mendengar firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa yang ada di sorga, kami bersyukur untuk malam ini.
这时阵，阮人要感谢你， karena kembali kami boleh belajar akan firman 因 Tuhan. 为上帝都等互阮人机会来学习上 Tolong 帝的 kedua 话语。 hambamu yang terbatas dan sederhana ini 这时阵，阮人求上帝来祝福，来帮助 untuk Tuhan perlengkapi dan menjadi berkat melalui firman Tuhan. 互阮人会当好好讲出上帝你的话语。 Siapkan hati semua jemaatmu 阮人也求上帝来祝 untuk 福 kami 每 boleh 一位 dapat 兄弟姊 mendengar, 妹， merespon dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami. 互每一位兄弟姊妹会当专心来学习上帝你的话语，甚至少 Kami 数 mau 的人 dengar 明白。 firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 互因人会当做出上帝你的旨意，阮人安尼款祈祷，奉靠主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。 Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 主爱兄弟姊妹， kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita akan lompat beberapa perikop. Sekarang kita masuk di dalam Yosua menggantikan Musa. 咱来看的这个民数记的，咱看约书亚要代替摩西的。 Tema hari ini saya akan berikan judul yaitu Good Estafet. 上帝话语对目就是好接力。 Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 主爱兄弟姊妹， kalau kita memperhatikan di dalam keadaan dunia saat ini, 若是咱注意看的， seringkali di dalam proses pergantian seorang pemimpin itu terkadang terjadi satu perselisihan. 常常点换领导人的时阵呢，有时会发生压力， Terjadi juga perpecahan, 甲出现分裂，就是分派的问题， bahkan bisa terjadi satu kudeta. 甚至有人作乱要占领导人的地位。 Penyebabnya bisa karena ketidakrelaan atau ketidaksiapan dari pemimpin lama untuk diganti. 原因可能是因为有人无愿意，有人的心无准备好，旧的领导者就换的。 Atau bisa juga karena ketidaksabaran dari calon pengganti untuk menanti waktu yang tepat. 啊是有新的领导者爱紧紧的，伊无耐心，无等适合的时间爱做位了。 Dan yang paling menyedihkan adalah ini juga terjadi di dalam kehidupan gereja dan kepemimpinan Kristen. 真悲哀的代志就是，若是换领导者的问题也发生伫基督徒的生活甲教会内面。 Saudara-saudara, mengapa sering terjadi perselisihan atau perpecahan di dalam pergantian seorang pemimpin? 主爱兄弟姊妹，为什么点换领导人的时会发生压力，还是分裂，就是分派的问题呢？ Karena seringkali seorang pemimpin itu senantiasa diidentikan dengan kuasa, uang, fasilitas, dan kenikmatan. 因为领导人就是亲像是权力、财富得到服侍甲享受的， Ini yang terkadang menjadi sumber keributan. 这个就是造成咱人爱压力的原因。 Nah, di dalam pola kerajaan Allah itu sangat berbeda dengan pola kerajaan dunia. 上帝国度的班甲世界国度的班无相款。 Kalau kerajaan dunia, ya benar, identik dengan kuasa, uang, fasilitas, atau kenikmatan. Tetapi pola kerajaan Allah itu sangat berbeda. 世界的国度是亲像头先咱讲的权力、财富、服务甲享受，但是上帝的国度绝对唔是安尼的。 Maka Tuhan Yesus berkata kepada para pengikutnya di dalam Matius 8 ayat 20, dia berkata demikian, saudara-saudara. 主耶稣安尼款讲的，记载伫马太福音8章20节。 Maka Tuhan Yesus berkata kepada mereka, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. 狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。 Ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin, terutama Kristen, tidaklah identik dengan uang, kuasa, fasilitas, atau kenikmatan. 这已经在清楚甲咱讲的，真的领导者，唔是亲像权力、财富得到服侍甲享受的。 Justru di dalam kepemimpinan Kristen itu seorang pemimpin itu identik dengan sejauh mana ia mau menggenapkan rencana kerajaan Allah melalui hidupnya. 一位正的领导者是踮伊的生活中有真大的决心，要对
求上帝的国度，甲做出上帝的旨意。 Nah, malam ini kita akan belajar tentang Good Estafet. 在兄弟姊妹，这时阵呢，咱要学习上帝的话语，对目就是好的接纳。 Satu pergantian tongkat pemimpin yang baik dari Musa ke seseorang yang bernama Joshua. 领导者的管啊，就是摩西的，要好好的交予约书亚。 Untuk itu, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai 23. 民数记27章12到23節。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia ayat 12 sampai 17, kemudian ayat 18 sampai 23 dalam bahasa Mandarin. 民数記27章12到23節。 Demikian bunyi firman Tuhan. Yosua menggantikan Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Zin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. 咱看18到23節，耶和華對摩西說：“嫩的兒子約書亞是心中有聖靈的，你將他領來，按手在他頭上，使他站在祭司以利亞撒和全會眾面前，囑咐他。又將你的尊榮給他幾分，使以色列全會眾都聽從他。他要站在祭司以利亞撒面前，以利亞撒要憑烏靈的判斷，在耶和華面前為他求問。他和以色列全會眾都要遵以利亞撒的命出入。” 於是摩西照耶和華所吩咐的，將約書亞領來，使他站在祭司以利亞撒和全會眾面前，按手在他頭上，囑咐他，是照耶和華借摩西所說的話。 Ya, mari kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara, siapa itu Musa? 兄弟姊妹，咱來看，摩西是誰呢？ Tentunya Bapak Ibu, saudara dan saya sudah tahu siapa itu Musa. 聽到兄弟姊妹有我已經知影伊是誰呢？ Musa adalah pemimpin Israel pertama yang dipilih Tuhan secara langsung untuk membawa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. 摩西是頭一位領導者，是耶和華上帝直接揀選的，叫伊帶以色列百姓出埃及地，入去迦南地。 Dan di akhir kepemimpinannya, saudara-saudara, Musa hanya diizinkan untuk melihat saja tanah perjanjian itu dan tidak dapat memasukinya. 在伊最後做領導者的時陣呢，伊只得到耶和華上帝的恩准，就是在亞巴林山看迦南地，伊袂當入到後的。 Tetapi hal itu tidak mengecilkan hati Musa, tapi justru Musa itu menyerahkan hal ini kepada Tuhan yang dia percaya. 這項代志無做互摩西傷心的，摩西攏相信耶和華上帝的安排的。 Bahkan ketika kepemimpinannya itu juga harus bergeser, maka Musa juga menyerahkan itu kepada kedaulatan Tuhan atau keputusan Tuhan dan bukan pada kemauannya diri sendiri. 甚至摩西就愛將領導者的職位交出來的時陣呢，摩西完全交託予耶和華上帝來管，攏照耶和華上帝的決定，無照摩西家己的意思。 Dan pilihan Tuhan jatuh pada seseorang yang bernama Joshua. 耶和華上帝揀選摩西的接班人就是約書亞。 Di sini Musa mengakui bahwa dirinya sudah tua.
伊是一位少年人，摩西知影家己有好声了， sehingga ia tidak gesit lagi dan tidak lincah lagi. 动作也较慢了，无像少年人。 Dia tahu bahwa Tuhan tidak mengizinkannya masuk ke tanah Kanaan. 摩西也知影为什么耶和华上帝无允准伊入去迦南地。 Dan bagusnya saudara-saudara, Musa tidak mengidap satu penyakit yang dinamakan post-power syndrome. 真感恩的兄弟姊妹，摩西无想要一套霸权的。 Mengapa saudara-saudara? 为什么咱能安尼款讲呢？ Karena Musa sadar bahwa dirinya itu sudah tidak mungkin melanjutkan lagi misi Tuhan. 摩西迄当时已经起悟的，已经清楚了解的，伊无办法搁好好做出耶和华上帝予伊的工作。 Namun ia juga tahu bahwa misi Tuhan harus diselesaikan sehingga Joshua lah yang harus melanjutkan pelayanannya. 摩西也知影耶和华上帝需要一个人来代替伊的。 Waktu itu ada di tangan Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Dan ketika Tuhan sudah menunjukkan waktunya, maka kita itu harus mau, tidak mau, harus taat. 耶和华上帝掌管这个时间的，一切拢照着上帝安排的时间。当耶和华上帝讲时间到了的，咱就爱顺服。迄当时摩西也是顺服。 Kemudian siapa itu Joshua? 第二 saudara? 个，约书也是上呢。 Ia adalah keturunan ke-11 dari seorang yang bernama Yusuf 伊是约瑟的子孙， dari suku Efraim. 伊是以法莲支派的。 Tentang ayah Joshua 伊的老爸 yang bernama Nun itu tidak banyak dikisahkan. 名最嫩的，圣经无记载真多关系伊的老爸。 Namun Joshua memiliki seorang kakek yang bernama Elisama. 伊的阿公名做以利沙嘛， Elisama adalah kepala suku Efraim. 伊是以法莲支派的首领。 Nama asli Joshua sebenarnya Hosea. 约书亚的正名是何西亚。 Bapak Ibu boleh lihat kembali dalam Bilangan 13 ayat 8. 民数记13章第8节条， Nama Hosea dalam bahasa Ibrani itu berarti keselamatan. 何西亚踮希伯来文的意思就是拯 Nama 救。 itu sangat mengisyaratkan tentang harapan akan adanya keselamatan atau pembebasan dari pembunuhan dan kekejaman. 这个名的意思要甲咱解释关系人盼望得到拯救，脱离残忍的痛苦。 Di kemudian hari ketika Joshua menjadi abdi Musa, 当约书亚做摩西的卡囝的时阵， Musa mengadakan perubahan nama dari Hosea menjadi Joshua. 摩西将伊的名何西亚改做约书亚。 Joshua dalam bahasa Ibrani artinya adalah keselamatan atau Tuhan yang menyelamatkan atau Tuhan sumber keselamatan. 约书亚踮希伯来文的意思就是上帝是拯救，上帝是救恩的源头。 Mengapa Musa mengubah nama Joshua dari Hosea menjadi Joshua? 为什么摩西改何西亚变做约书亚呢？ Hal itu mungkin merupakan bagian dari proses pembinaan iman dan persiapan sebagai seorang pemimpin, bahwa Joshua hidupnya harus mau tidak mau mengandalkan Tuhan sebagai sumber keselamatan, dan itu memang nyata di dalam kehidupan Joshua. 这个就是一种信心培养的过程，就是要陪伴约书亚成做一位外靠救恩源头，就是耶和华上帝尔。这个也是真实发生在约书亚的生活中里。 Bilangan 27 ayat 12 sampai 23 民数记27章12到23節 adalah puncak dari persiapan Joshua sebagai pemimpin untuk menggantikan Musa. 記載最後要陪伴約書亞成做一位領導者代替摩西的。 Dan di dalam perikop ini Allah memerintahkan Musa untuk memperkenalkan Joshua kepada segenap bangsa Israel dan kepada Imam Eliasar.
耶和华上帝交代摩西的，就爱将约书亚介绍给以色列百姓，甲祭司以利亚撒。 Perkenalan itu sekaligus memberikan kuasa kepada Joshua. 甚至摩西都爱交托这个官兵给约书亚。 Dan dalam peneguhan ini, saudara-saudara, Joshua diberi kuasa oleh Musa bukan hanya agar bangsa Israel itu taat padanya, tetapi juga satu peralihan peranan dari Joshua yang semula itu adalah abdi Musa menjadi abdi Allah seperti Musa itu sendiri. 点这个典类领的约书亚透过摩西得到官兵，安尼以色列百姓就爱顺服约书亚，约书亚也得到这个新的角色，也是讲新的工作。较早的约书亚是服侍摩西，讲今伊变是服侍耶和华上帝。 Ya. Regenerasi kepemimpinan dari Musa kepada Joshua adalah salah satu teladan yang baik yang ada dalam Alkitab. 领导者就换的摩西换约书亚，伫圣经是一个好的榜样。 Alkitab memang tidak menyebutkan secara eksplisit bagaimana Musa itu mempersiapkan Joshua. 圣经无记载真侪关系摩西刷落来安怎的陪伴约书亚。 Akan tetapi Alkitab menjelaskan berbagai peristiwa yang menunjukkan bahwa Joshua itu sedang dipersiapkan. 但是圣经有记载真侪的历史，真侪项的代志，要甲咱人讲，约书亚受到真好的陪伴。 Joshua dilatih dan dididik untuk dapat menjadi pemimpin bangsa Israel. 早早就甲伊准备训练伊，教导伊，直到伊有才调做以色列百姓的领导者。 Dan ini bisa terlihat ketika mulai dari Joshua itu dipilih untuk menjadi pengintai tanah perjanjian. 咱看摩西甲约书亚去做马大的。 Hingga akhirnya Tuhan sendirilah yang berkata kepada Musa. 去看耶和华上帝应允予以色列百姓的迦南地，直到耶和华上帝甲摩西讲，约书亚代替摩西要带以色列百姓离去 Dan 迦南地。 Joshua lah yang akan memimpin bangsa Israel itu untuk memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. 耶和华上帝甲摩西讲的，约书亚代替摩西要带以色列百姓离去迦南地。 Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 主爱兄弟姊妹， ini adalah regenerasi dari kepemimpinan atas kehendak Tuhan. 这个就是照着耶和华上帝旨意的领袖传承。 Pemilihan Joshua sebagai pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan itu tidak lepas dari peran serta Tuhan. 约书亚就竞选代替摩西，带领以色列百姓入去迦南地，这个绝对是耶和华上帝的意思。 Hal ini nampak jelas dalam ayat 18 di mana ada kata ambillah. Kata ambillah ini merupakan satu bukti bahwa Tuhan adalah pihak yang pertama yang menghendaki Joshua itu menjadi pengganti Musa. 民书记27章18节清楚记载，你将他领来，这个就是证明耶和华上帝爱和约书亚代替摩西的。 Meskipun pada prakteknya Musa lah yang mengambil Joshua dan membawa ke hadapan bangsa Israel dan imam besar. 虽然是摩西来举行，摩西带约书亚去到以色列百姓，甲祭司以利亚撒的面前的。 Saudara-saudara, pemilihan langsung oleh Tuhan adalah suatu hal yang penting bagi bangsa Israel. 耶和华上帝家己竞选的，这个对以色列百姓是一项重要的代志。 Karena ini akan menunjukkan bahwa Tuhanlah yang akan terus berdaulat dan memelihara kehidupan bangsa Israel itu. 因为这个要证明讲，耶和华上帝是一套有官兵来甲以色列百姓同在的。 Dan apabila ditinjau dari ilmu kepemimpinan, saudara, 那是照着领袖的科学知识的。 salah satu ciri pemimpin yang baik adalah bisa mempersiapkan penerus atau penggantinya, dan hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh John Maxwell. 一位好的领袖，也是领导者的特征，就是会晓准备伊的接班人。接班人就是代替伊地位的人。 Yang mengatakan bahwa pemimpin yang baik dimanapun dirinya berada ataupun di dalam organisasi, dia dapat menghasilkan satu pemimpin yang lebih baik dari dia.
一位强人名做约翰麦斯维尔讲，一位好的领袖，无论点团体领做虾米职位的，伊有才调培养伊的卡囝，变成一位更加好的领袖。 Sebenarnya di sini Musa juga berhak menentukan siapa yang dapat menggantikan dirinya untuk memimpin bangsa Israel. 得招领的摩西也拥有权下的竞选谁要来代替伊， Tanpa harus melibatkan campur tangan Tuhan. 来领导以色列百姓，有可能也唔免耶和华上帝来参与。 Akan tetapi Musa tetap taat melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. 但是摩西原在顺服耶和华上帝所命令的去做。 Dalam konteks kepemimpinan masa kini, 点这时阵的领袖关键的， harusnya diharapkan seperti demikian. 也希望会当安尼款。 Ketika para pemimpin itu sudah mulai menyadari bahwa penting untuk melakukan regenerasi kepemimpinan, maka sudah seharusnya para pemimpin itu juga melibatkan Tuhan di dalam upaya regenerasi, saudara-saudaraku. 当每一位领导者知影甲明白领袖传承是真重要的代志，安尼领导者点备办传承的时阵，就爱求上帝来参杂来带领。 Mengapa begitu, saudara? 为什么对安尼款呢？ Karena hal ini penting agar para pemimpin yang baru itu juga menyadari bahwa Tuhanlah yang memberikan kepercayaan untuk mereka menjadi seorang pemimpin. 这个对这位新的领导者是真重要，就是伊就爱知影是上帝给伊机会，上帝信任伊来做这位领导者，不是因为伊强伊高，伊家己有才 Dan 调。 ketika dia menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya karena kekuatan atau kehebatan manusia semata, tapi dia sadar bahwa itu semua dari Tuhan. 这个对这位新的领导者是真重要，就是伊就爱知影是上帝给伊机会，是上帝信任伊来做这位领导者，不是因为伊强伊高，伊家己有才调。 Selain Musa melibatkan Tuhan dalam pemilihan Joshua, kemudian meneguhkan di dalam kepemimpinan Joshua di hadapan bangsa Israel, Tuhan juga memberikan perintah agar Musa juga memberikan tugas atau mendelegasikan kekuasaan kepada Joshua. 咱看22、23，于是摩西照耶和华所吩咐的，将约书亚领来，使他站在祭司以利亚撒和全会众面前，按手在他头上，嘱咐他，是照耶和华借摩西所说的话。 Hal ini nampak jelas di dalam ayat yang ke-20, saudara. 下第七本，各五位23节，又将你的尊荣给他几分。 Tuhan menyuruh Musa untuk memberikan sebagian kewibawaan Musa kepada Joshua. 摩西听甲顺服耶和华上帝竞选约书亚的， Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 在下第七本。 dan Musa melakukan semua yang telah difirmankan Tuhan pada dirinya. 摩西拢顺服耶和华上帝的命令。 Kata sebagian dari kewibawaan itu menunjukkan sebuah otoritas. 这句要将你的尊荣给他几分，是讲关系领导者的权， Yaitu otoritas untuk memimpin, otoritas untuk mengambil keputusan, dan lain sebagainya. 还是讲权力有权来做领导人，有权来做决定及其他的代志。 Otoritas ini yang semula hanya dimiliki oleh Musa, tetapi kemudian diberikan kepada Joshua agar dirinya juga bisa melakukan keputusan-keputusan yang berkenaan dengan bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. 这个权较早是属于摩西的，但是讲今就爱交予约书亚，予伊有权来做决定，点领导以色列百姓。 Inilah satu good estafet dari seorang yang besar bernama Musa kepada Joshua yang dulunya adalah abdi Musa. 遐伫起本咱看的，摩西有办法做出安尼款好的代志的。 Tanpa ada keributan, saudara. 摩西无加路，摩西无加路的。 Saudara-saudara, memang sedih rasanya bila kita melihat atau mendengar ada pergantian pemimpin di sebuah gereja atau di lembaga-lembaga Kristen, lalu terjadi perselisihan dan keributan. 咱人若是听到有教会，还是基督徒
徒的教会退换领导人的时阵，假如咱心内会感觉到悲哀。 Lalu perselisihan, keributan itu makin membesar, lalu terjadi perpecahan, saudaraku. Yang setengah memihak kepada pemimpin yang lama, dan yang setengah lagi memihak kepada pemimpin yang baru. 然後分裂，還是講分派，一部分支持舊的領導人，一部分支持新的。 Coba bayangkan, 兄弟姊妹想看嘛？ bila hal ini terjadi, 那是啥事發生的？ apakah gereja atau lembaga-lembaga Kristen itu bisa menjadi garam dan terang bagi dunia? 那是啥事發生安尼款的代志？教會還是講基督徒的教會，有才調佇社會中令做光做鹽無？ Jawabannya tentu tidak. 定着是無才調的。 Saudara-saudara, 兄弟姊妹， jika semua orang itu senantiasa memperebutkan jabatan, maka yang akan terjadi adalah kekacauan, sehingga pekerjaan Tuhan itu tidak mungkin dapat dikerjakan. 若是逐個人愛搶地位的，安尼就會發生假咯，就袂當好好做出上帝的工作的。 Ketika seorang pemimpin melupakan apa yang seharusnya menjadi fokus dan hanya mementingkan uang dan jabatan, maka ia akan kehilangan identitasnya. 當一位領導人，伊袂記伊應該看重的甲專心的是啥物代志，親像伊是看重錢財、看重即個累甲地位呢，安尼伊就會失去家己的身份，還是講身份，伊做唔到了。 Dan saat ini kita boleh perhatikan banyak sekali orang-orang yang telah kehilangan identitas itu. 真多人為着貪世界物質的，變成失去了家己的身份、家己的身份。 Karena semua orang mulai fokus untuk menjadi seorang pemimpin hanya untuk mencapai sesuatu yang berharga di mata dunia dan bukan di mata Tuhan. 若是這時陣，咱有機會做一位領導人的。 Seharusnya seorang pemimpin, baik itu di gereja ataupun pemimpin di rumah ataupun pemimpin di lembaga-lembaga Kristen, seharusnya dia menyadari kepemimpinan itu adalah anugerah dari Tuhan semata. 無論是佇點公司領的，佇點厝內領的，佇點教會領的，這個是上帝賞賜予咱的恩典的。 Anugerah yang harus disyukuri untuk menyatakan Tuhan yang maha besar. 叫咱着愛骨力傳揚上帝的偉大的。 Untuk itu belajarlah dari seorang yang bernama Musa. 兄弟姊妹，咱人着愛向摩西來學習。 Di sini Musa sadar bahwa Tuhanlah yang memimpin umatnya, bukan Musa. 摩西已經清悟到的，已經清楚知影的，是耶和華上帝親手的帶領以色列百姓的。 Musa hanya alat orang yang dipilih oleh Tuhan untuk dipakainya. 上帝只揀選摩西，使用摩西爾的。 Dan ini disadari oleh Musa, saudara-saudaraku. 摩西知影，摩西了解的。 Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menjadi kepala atas mereka. 咱看的，摩西知影，耶和華上帝是因人的頭。 Kepemimpinan seperti ini disebut teokrasi. 這個名叫神權政治。 Oleh karena itu Musa dengan sangat bersyukur dia meneruskan tongkat estafet itu kepada seorang bernama Joshua. 所以安尼的，摩西只單單將伊領導的官仔交予耶和華上帝所揀選的人，就是約書亞。 Meneruskan tongkat estafet, tongkat kepemimpinan kepada orang yang memang sudah ditentukan oleh Tuhan. 耶和華上帝所揀選的人的。 Musa tidak mempersiapkan anak-anaknya atau yang bernama Gersom atau Eliezer. 摩西無備辦家己的大寶囝，親像是格順甲以利以謝， untuk menggantikan dirinya. 正做代替伊的人。 Karena dia tahu Tuhan telah menunjuk Joshua untuk menggantikan 因 dirinya. 為摩西真知影，耶和華上帝已經揀選了約書亞的。 Kiranya kita sebagai gereja-gereja Tuhan diberikan kepekaan untuk senantiasa mempersiapkan generasi-generasi penerus untuk menjadi Joshua-Joshua yang hidup di masa kini. 願上帝賞賜予咱聰明智慧的心，予咱有才調備辦後代，正做這時代的約書亞。約書亞就是一位好的上帝的僕人。 Lembaga-lembaga Kristen, terlebih gereja, tidak boleh ribut
di dalam pergantian pemimpin, tetapi berdoalah kepada kepala gereja, yaitu Kristus itu. 基督教的公会，还是讲什么款的团体，还是伫点教会内面领的，那是有换领导人的时阵呢，袂使作乱，袂使压路的，咱人都爱骨力基督。 咱教会的头就是咱人的上帝耶稣 Agar 基督。 kita itu diberikan hikmat untuk mendapatkan seorang pemimpin atas kehendak Tuhan dan bukan kehendak manusia. 兄弟姊妹，咱人都爱记到咱教会的头的，就是咱人的耶稣基督的，叫伊互咱人聪明智慧，也叫上帝来安排，想出咱人就为好的领导者。 Inilah firman yang kita dengar pada saat ini. 是照上帝的旨意的，唔是照咱人的意 Semua 思的。 hanya anugerah Tuhan. 主爱兄弟姊妹，咱相信的，拢是上帝互咱人的恩典。 Jika engkau menjadi pemimpin saat ini, 那是这时阵呢，咱人有办法真做一位领导者， kerjakan dengan baik. 咱人好好真做一位领导 Dan 者。 jika saatnya Tuhan berkata engkau harus diganti, 那是有一日，咱人都爱调换的， engkau pun harus mau diganti. 咱人也都爱要接受这项代志 Karena 的。 segala sesuatu itu adalah dari Tuhan. 因为咱人知影，拢是上帝赏赐互咱人的恩典的。 Mari kita berdoa. 咱并咪尽力祈祷， Bapa di surga, 天父上帝啊， terima kasih. 感谢你， Kami sudah mendengar firman Tuhan. 阮人已經學習了 Biarlah 上帝的話 firman-Mu 語， ini mengajar kami 上帝經暗暝教導阮 untuk 人的， kami boleh melihat bahwa sesuatu yang ada dalam kehidupan kami itu adalah anugerah daripada Engkau. 叫阮人知影的，什麼款代志發生伫點阮人的生活中的，攏是上帝賞賜互阮人的恩典。 Terlebih firman-Mu mengajar kepada kami untuk kami boleh taat akan apa yang Kau mau daripada kami menuruti kehendak kami sendiri. 上帝經暗暝甲阮人講的，阮人都要順服上帝你的旨意的，袂使生活照阮人家 Dan 己 jika 的意 saat 思。 ini kami menjadi seorang pemimpin, biarlah kami boleh pemimpin yang tunduk kepada perintah Tuhan. 若是這時陣呢，阮人真做一位領導者的，上帝叫阮人都要順服上帝你的。 Dan bila satu saat ada pergantian, biarlah itu boleh diterima dengan ucapan syukur. 若是有一日阮人會調換的，阮人都愛無搁再做這個職位的，阮人也都要好好來接 Terima 受。 kasih untuk firman-Mu yang sudah berbicara kepada 感 kami, 謝上帝，互阮人學習 yang 這個上帝 mengajar 的話語， kepada gereja-gereja-Mu. 教導阮人，教導阮每一位信徒的。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶穌基督的名，阮人款祈禱， Amin. 阿門。 Tuhan Yesus memberkati kita 上帝 semua. 祝福咱人吼。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk malam hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Dan saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini
Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur di malam hari ini untuk kasih dan penyertaan Tuhan kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami akan berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh hidup dan juga melakukan segala tugas dan pekerjaan kami. Kami berdoa menyerahkan pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah. Biarlah Tuhan yang pimpin dan sertai akan orang-orang yang sudah Tuhan panggil, yang sudah Tuhan tunjuk untuk memimpin bangsa dan negara kami ini. Biarlah mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan ya Tuhan adalah benar-benar untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk saat ini di mana negara kami yang masih dilanda oleh wabah COVID-19 yang sampai dengan saat ini ya Tuhan masih banyak orang-orang yang terpapar untuk wabah ini. Kami menyerahkan mereka dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan mereka. Berkati para perawat, dokter yang merawat mereka. Berkati obat-obat dan juga alat-alat medis yang digunakan untuk pengobatan bagi para pasien. Biarlah mereka ya Tuhan boleh beroleh kesembuhan hanya karena kasih dan pertolongan daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kepulauan Meranti, Kota Selat Panjang di mana kami berada. Biarlah Tuhan juga sertai akan kami, jauhkan wabah ini dari kami ya Tuhan, sehingga kami boleh hidup dengan baik, dengan sehat dan kuat, dan juga dapat memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja Kalam Kudus di Selat Panjang ini dan di Batam. Tuhan yang dirikan dan kami yakin dan percaya Tuhan akan terus menyertai gereja ini. Jemaat Tuhan yang ada di dalamnya dan juga hamba-hamba Tuhan, Tuhan sertai kami. Biarlah kami boleh beribadah dengan baik dan kami boleh terus dikuatkan oleh Tuhan untuk kami tetap memandang dan bersandar kepada Tuhan. Terlebih di dalam kami menghadapi situasi yang kurang baik yaitu COVID-19. Kami selalu bersandar kepada Tuhan karena kami tahu bahwa kekuatan dan pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan sekolah Kristen Kalam Kudus di Selat Panjang ini. Biarlah Tuhan yang sertai, mulai dari badan pengurus, direktur pelaksana, guru-guru, siswa, dan juga orang tua murid yang sudah mempercayakan murid mereka untuk bersekolah di sekolah ini. Kami serahkan siswa kami dalam tangan kuasa Tuhan yang saat ini dalam masa-masa ujian akhir. Tuhan juga menolong menyertai mereka sehingga mereka boleh mengikuti ujian dengan baik dan dapat berhasil. Berdoa untuk guru-guru yang mengajar dan mendidik mereka. Tuhan juga berikan kekuatan dan hikmat. Biarlah semua guru-guru ini boleh melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan persembahan kami yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan. Mohon Tuhan berkati dan sucikan. Biarlah ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan di gerejamu di tempat ini. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengikuti ibadah dan mendengar firman-Nya, sekarang kembalilah engkau berkumpul bersama-sama dengan keluargamu, jadilah berkat
jadilah kekuatan, jadilah pelaku-pelaku firman di tengah-tengah mereka. Saat ini arahkan hati dan pikiranmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dan mengampuni dosa-dosamu. Kasih yang mulia dan kekal dari Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memimpin, menopang hidupmu dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati kita. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Ada beberapa warta yang memang harus kita perhatikan. Jadi untuk ibadah Gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di Selat Panjang dan Batam masih online, tetapi doakan karena di tahun depan di bulan Januari kita sudah mulai ibadah tatap muka dan kita ibadah hybrid. Ibadah hybrid itu adalah ibadah secara tatap muka dan secara online. Jadi jika Bapak Ibu tidak bisa mengikuti ibadah tatap muka, Bapak Ibu juga tetap bisa mengikuti ibadah di rumah melalui media online. Jadi ini dapat kita perhatikan. Nah, selama kita ibadah online di bulan Desember ini, biarlah kita juga terus tetap menjaga sikap dalam ibadah kita. Tetaplah berpakaian yang rapi, yang sopan, dan ketika ibadah siapkan waktu yang terbaik. Jangan sambil makan, jangan sambil tiduran, tetapi memang kita memberikan waktu yang terbaik untuk beribadah. Sekali lagi ingatlah bahwa setiap hari Minggu jam 6 sore, terlebih ajak keluargamu yang ada di rumahmu atau teman-temanmu untuk beribadah bersama di ibadah online Gereja Kristen Kalam Kudus Selat Panjang dan Batam. Warta yang kedua adalah ibadah tengah minggu kita. Ibadah tengah minggu kita adalah ibadah cross. Mari Bapak Ibu yang tergabung dalam cross selalu senantiasa ikutlah di dalam setiap perintah ataupun dalam cross leader Bapak Ibu. Jika memang bisa bertatap mukalah, dan itu sangat bersyukur dan puji Tuhan. Tetapi kalau memang masih dilakukan secara online, tetaplah dengan setia mengikuti. Karena di dalam cross kita boleh saling menguatkan, saling membangun, dan saling mendoakan di dalam kehidupan bersama sebagai anak-anak Tuhan. Ada warta yang penting bagi kita. Di bulan Desember ini ada beberapa saudara-saudara kita yang akan dibaptis. Yang pertama adalah saudara Frankie Susandi dan saudari Eni yang berada di Batam. Dia akan dibaptis di bulan Desember ini di tanggal 19. Dan kemudian di tanggal 25 Bapak Guntur Johan atau yang kita panggil Bapak Akam, dia juga akan memberikan hidupnya untuk dibaptis tepat pada tanggal 25 Desember. Kita doakan untuk saudara-saudara kita yang sudah mempersiapkan diri untuk dalam baptisan kudus, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus mau belajar, mau menjadi murid dan hidup memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, warta yang berikutnya adalah tentang protokol kesehatan. Ingat, protokol dari pemerintah adalah 3M. Apa itu 3M? Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan. Yang ketiga
menjaga jarak. Jadi tetaplah mematuhi protokol pemerintah untuk memiliki pola hidup yang sehat dan pola hidup yang bersih. Tetapi untuk gereja kita tambah 1M. Apa itu 1M? Yaitu memperhatikan kehidupan bersama, memperhatikan kehidupan jemaat Tuhan. Mari saya mengajak sebagai gembala, mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama untuk saling berbagi. Caranya bagaimana? Ayo kita kumpulkan sembako. Atau yang tidak mau sembako, mau uang juga boleh. Kumpulkan, bisa diserahkan langsung ke gereja atau juga melalui setiap cross-cross yang ada. Nanti gereja akan mengelola, dan di bulan Desember ini kita akan bagikan kepada jemaat-jemaat kita yang memang hidupnya dalam keadaan kekurangan. Biarlah pemberian Bapak Ibu, pemberian kita bersama itu juga boleh menjadi hadiah Natal bagi mereka. Mari kita kerjakan hal ini sebagai kehidupan bersama, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, warta yang terakhir adalah silahkan Bapak Ibu memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan syukur, atau persembahan apa saja. Bapak Ibu silahkan bisa langsung datang ke gereja atau juga bisa memberikan secara transfer melalui rekening yang gereja sudah nomor rekeningnya berikan, dan nomor rekening gereja ada di bawah ini. Demikian warta gereja Bapak Ibu yang harus kita dengar dan kita boleh simak dan kita ikuti. Selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.